Assalamualaikum Barai, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Sekarang kita ada di episode 119 dalam kajian tentang ekonomi syariah. Sebenarnya yang diusung oleh Islam generasi awal itu jarang menggunakan istilah syariah. Biasanya nyebut sunnah atau biasanya nyebut hukum Nabi, hukum Allah dan Rasulnya, tetapi jarang sekali menyebut syariah. Sekarang kata-kata syariah itu menjadi senjata bagi fatwa atau menjadi senjata bagi segelompok orang untuk mengajak orang lain masuk ke dalam golongannya atau pihaknya. Sebenarnya nggak masalah kalau golongan atau pihak itu memang baik dan sesuai syariah, tetapi banyak diantaranya yang syariah itu menjadi hanya sekedar slogan-slogan belaka. Seperti yang saya lihat dewasa ini dalam sistem ekonomi syariah. Banyak yang menyebut bahwa di dunia ini ada sebuah sistem alternatif dalam dunia ekonomi yang namanya adalah sistem ekonomi syariah. Itu mewujud dalam perbankan, kemudian dalam asuransi dan lain sebagainya. Belakangan setelah saya tinjau sedikit-sedikit, saya bukan ahli fikih dan bukan ahli ekonomi, tapi saya melihat saja ini sebagai kajian diskusi saja, melihat bahwa banyak di antara yang mengklaim sebagai ekonomi syariah itu tidak benar-benar syariah dan banyak di antaranya yang justru menjadi ekonomi syariah hoax. Ini tentu saja berbahaya karena kebohongan itu sudah berbahaya, apalagi kalau kebohongan atas nama agama. Maka kalau Baraya berminat dengan tema ini, ayo kita diskusikan. Kita mulai. Saya berpikir bahwa ekonomi syariah itu memang tidak ada karena kita memang membuatnya tidak ada. Begini Baraya, dalam kajian fikih yang dimaksud dengan syariah itu adalah Quran, hadis, dan istihad. Istihad terdiri dari begitu banyak bentuk, dari mulai istisan sampai kias misalkan. Nah, di dalam ekonomi syariah itu kita tidak menjalankan ketiganya sama sekali. Kita anggap di dalam Al-Quran itu ada ketentuan-ketentuan tentang ekonomi. Bahkan ayat paling panjang di dalam Al-Quran itu adalah ayat tentang ekonomi. Oke, berarti prinsip-prinsip ekonomi di situ ada. Di dalam hadis ada begitu banyak, lebih banyak lagi hadis tentang ekonomi, tentang jual beli, tentang riba, tentang perjanjian utang piutang, tentang perjanjian investasi dan sebagainya, itu juga ada ketentuannya. Berarti prinsip-prinsip ekonomi di dalam hadis itu juga ada. Nah, tetapi itu hanya berupa prinsip-prinsip dan prinsip-prinsip itu harus diejawantahkan dalam bentuk ijtihad. Jadi apakah di dalam Al-Quran dan Al-Hadis ada sistem syariat Islam? Tidak ada. Yang ada adalah prinsip ekonomi dalam Islam, tapi belum membentuk menjadi sistem dan karenanya belum menjadi sistem ekonomi syariah. Belum ada. Quran dan hadis itu hanya menjabarkan tentang bentuk-bentuk prinsip. Prinsip yang pertama diantaranya adalah prinsip jangan merugikan orang lain. Jadi kegiatan-kegiatan ekonomi di dalam Islam itu jangan sampai merugikan orang lain. Apalagi orang lain yang dimaksud adalah pihak yang tertindas. Inilah kemudian yang memunculkan gagasan tentang larangan riba. Kenapa riba dalam Islam itu dilarang? Karena asumsinya orang yang minjem duit itu butuh, dia kepepet. Kalau masih dimanfaatkan juga dengan minta bunga sama dia, itu keterlaluannya double. Gitu, ini prinsip di dalam Islam. Kemudian yang kedua, dalam hal ekonomi jangan banyak spekulasi atau jangan spekulasi. Jadi investasi yang masa depannya masih membingungkan, yang benar-benar spekulan, itu di dalam Islam itu dilarang. Yang makanya nanti kemudian memunculkan gagasan tentang bagi hasil. Kemudian ekonomi Islam selanjutnya prinsipnya adalah prinsip keadilan. Prinsip keadilan yang dimaksud itu adalah bahwa dalam satu sisi setiap orang bebas untuk berkarya, untuk menjadi kaya dan sukses sekaya-kayanya, sesukses-suksesnya. Dia boleh mendapatkan harta kekayaan yang melimpah, tetapi setelah dia kaya, dia harus mendistribusikan kekayaannya kepada fakir miskin, kepada orang-orang duafa, kepada orang-orang lemah dan lain sebagainya. Nah, ini baru berbentuk prinsip, mekanismenya nanti bagaimana itu belum diatur. Jadi belum jadi sistem ini, ekonomi syariah itu belum jadi sistem. Kemudian berikutnya prinsip dari ekonomi Islam itu adalah bahwa dia bermoral. Jadi ada aturan-aturan yang terkait dengan moral yang itu harus dijadikan sebagai prinsip dan bagian dari ekonomi. Misal, kalau orang jual beli itu boleh, tapi kalau jual belinya hammer itu tidak boleh. Jual beli itu boleh, tapi kalau yang diperjualbelikan itu adalah layanan seksual, prostitusi, maka itu tidak boleh. Jadi ekonomi Islam itu yang menjadi salah satu ciri utamanya itu adalah bahwa dia harus bermoral. Nah, tetapi sekali lagi itu hanya prinsip-prinsip dasar yang belum aplikatif.
karena itu baru Quran, hadis yang bentuknya umum. Nah, bagaimana mengejawantahkannya itu dalam ijtihad yang setiap zaman, setiap orang, setiap pihak, setiap tempat itu pasti berbeda-beda. Inilah yang tidak dijalankan oleh umat Islam sekarang. Jadi umat Islam sekarang itu benar-benar tabu atas yang namanya ijtihad. Coba bayangkan Baraya, kalau kita tanya ekonomi syariah, maka yang dalil-dalilnya itu ada Ibnu Qudamah, Imam Al-Ghazali, itu yang 12 abad yang lalu, yang 10 abad yang lalu, yang 8 abad yang lalu, yang digunakan. Kenapa tidak menggunakan ijtihad untuk zaman sekarang? Baraya begini nih ya, yang dimaksud dengan ijtihad itu adalah ada sebuah masalah, kita tidak tahu bagaimana menyelesaikannya di dalam Quran, Sunnah juga tidak ada. Nah, kemudian Quran dan Sunnah itu kita jadikan prinsip untuk memecahkan masalah dewasa ini. Itu yang namanya ijtihad. Sedangkan yang kita lakukan sekarang adalah ketika ada masalah dewasa ini, kita lihat ulama 12 abad yang lalu. Itu masalahnya. Kalau untuk masalah ibadah sih nggak masalah, tapi ini masalahnya untuk muamalah. Sehingga ekonomi di dalam Islam itu benar-benar mentok. Coba Baraya, tanya sama ulama ekonomi syariah. Pasti referensinya itu ribuan tahun yang lalu gitu atau ratusan tahun yang lalu. Memang ada sekarang kayak Umar Chapra gitu atau yang sekarang jadi wakil presiden Indonesia juga adalah seorang ahli ekonomi syariah gitu. Tetapi itu tidak mewujud jadi sebuah sistem, itu adalah pendapat-pendapat yang fatwa-fatwa terpisah, terputus yang tidak diaplikasikan secara keseluruhan. Arab Saudi sekarang katanya mengklaim 31% dari seluruh kegiatan ekonominya itu adalah ekonomi syariah. Hanya 31%. Tapi yang 31% itu juga bukan kesepakatan bersama, bukan ijtihad, bukan ijma bersama, tapi itu adalah keputusan dari Dewan Fatwa di Saudi Arabia. Baraya begini, ada sebuah data yang menyebut bahwa ekonomi syariah di seluruh dunia itu hanya 1% dari seluruh kegiatan ekonomi di seluruh dunia. Sedangkan umat muslim sekarang katakanlah seperempatnya, 25%, katakanlah ya 25% dari penduduk dunia. Artinya umat muslim yang menjalankan ekonomi syariah itu hanya 4%. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena syariah yang dimaksud adalah syariah yang hoaks. Kita hanya menjalankan Quran, hadis, tapi ini yang prinsip-prinsipnya itu belum diwujudkan dalam kehidupan nyata real. Makanya ekonomi syariah kacau. Contoh kacaunya itu begini Baraya. Orang fakir miskin atau petani, petani tukang kangkung di pinggir jalan gitu. Nah, petani itu kalau dia harus mengeluarkan zakat berapa persen? 10%. Jadi 10% dari penghasilan bersihnya harus diserahkan sebagai zakat. Sedangkan orang paling kaya di Indonesia, pengusaha, berapa zakatnya? 2,5%. Seperempatnya jauh lebih kecil daripada fakir miskin. Ini kan kacau. Itu berarti PNS, dokter, pengusaha yang besar-besar itu, kalau zakat dia hanya 2,5%. Sedangkan petani itu 10%. Ini ekonomi syariah kalau dijalankan seperti ini, berarti lebih kacau daripada sistem kapitalis, lebih jahat kalau diterapkan seperti ini. Kenapa? Karena bahkan sistem kapitalis zaman sekarang, pajak yang digunakan adalah pajak progresif. Semakin kaya, semakin besar persentase pajaknya. Jadi orang fakir miskin pajaknya mungkin 5%, tapi orang yang super kaya pajaknya 30% dari penghasilan. Coba kita lihat landasannya apa? Ternyata landasannya adalah qiyas. Bukan Quran, bukan hadis, tapi qiyas. Di zaman Nabi tidak ada zakat profesi. Kemudian para ulama bingung. Jadi kalau profesi zakatnya berapa? Ya udah 2,5% dikiaskan dengan emas dan perak. Qiyas, ngerti ya Baraya? Analogi. Jadi ini adalah masalah ijtihad. Jadi sangat boleh dirubah. Tapi pernah dulu Amin Rais bilang, ya udah zakat profesi 20% saja. Itu dihujat Amin Rais sampai dikatakan kafir. Padahal dia hanya menentang bukan syariah dari Allah, bukan Quran dan hadis. Dia tidak menentang itu. Dia menentang pernyataan ulama. Qiyas ulama. Kalau qiyas itu, ijtihad itu, mau Imam Syafi'i, mau Imam Al-Ghazali, boleh kita bantah. Gak apa-apa. Makanya, kalau di Indonesia dikatakan ada ekonomi syariah, maka ekonomi syariah itu tidak ada. Yang ada adalah prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam yang tidak diterapkan. Yang ada adalah seperti itu. Karena tidak ada ijtihadnya. Kita bandingkan dengan ekonomi kapitalis. Maaf ya, kita bandingkan dulu dengan ekonomi kapitalis. Ekonomi kapitalis waktu awal mula digagas oleh Adam Smith, itu adalah ekonomi kapitalis yang bukan menjadi isme. Dalam Wealth of Nation-nya yang sangat terkenal itu, Adam Smith bilang bahwa
perencanaan ekonomi itu adalah tidak terencana, tidak boleh direncanakan. Ekonomi itu tidak boleh diatur, bahkan tidak boleh diintervensi, tidak boleh dibatasi. Biarkan mengalir apa adanya. Laissez-faire saja. Biarkan apa adanya. Nanti biarkan tangan-tangan jin, tangan-tangan gaib itu yang mengatur mekanisme pasar. Nah, kalau sudah dibiarkan sendiri, maka nanti harga akan menjadi efektif dan efisien. Permintaan, penawaran semuanya berjalan dengan keseimbangan. Semuanya keseimbangan mutlak. Nah, kapitalis gagasan ini menurut saya sama sekali bukan isme. Karena menurut dia aturannya itu adalah tidak boleh mengatur. Saya lebih banyak melihat bahwa Adam Smith itu sebagai narator ekonomi industri saja. Makanya yang dimaksud oleh Adam Smith tentang kapitalis adalah respon komunal masyarakat atas kebutuhan individu. Jadi respon saja. Nah, dia tulis responnya begitu. Lihat, kapitalisme dalam konteks itu hanya berupa gagasan tapi bukan sistem, bukan isme. Tetapi kalau misalkan kita lanjutkan setelah dia dibombardir oleh gagasan-gagasan Karl Marx, bahwa ekonomi itu adalah ekonomi yang kejam, ekonomi yang tidak teratur, dan lain sebagainya, maka muncullah penerus-penerus dari Adam Smith. Ada Jevon, ada Walras, ada Wenger, ada Marshall, semuanya tentang neoklasik, berusaha untuk menjelaskan tentang kapitalis ala Adam Smith yang banyak kekurangannya itu. Tapi kemudian zaman berikutnya berganti lagi, ada ekonomi Jerman, ekonomi historis gitu ya. Kemudian nanti muncul lagi aliran institusional Amerika Serikat, dari mulai Herder, Mitchell, Veblen. Nanti pas depresi besar ada gagasan tentang Keynes. Nah, nanti ada Keynesian namanya. Nanti itu juga dirubah lagi sampai ekonomi modern. Jadi Baraya begini, ekonomi kapitalis itu setiap kondisi, setiap gagasan, setiap tempat itu berganti-ganti, berubah-ubah, ngaleor ke sana ke sini, demikian fleksibelnya. Prinsipnya sudah disampaikan oleh Adam Smith. Tetapi nanti dalam ejawantahnya, dalam setiap kondisi, dalam setiap tempat dan zaman itu berbeda-beda. Makanya nanti misal gagasan Keynesian itu sampai disebut sebagai ekonomi kiri, walaupun dia awalnya adalah kapitalis yang menjadi komentator bagi Adam Smith, misalkan seperti itu. Tapi gara-gara dia cenderung pada subsidi, maka dia disebut sebagai ekonomi kiri atau kiri atas, gitulah kalau dibikin diagramnya. Nah, ekonomi syariah tidak seperti itu. Islam punya prinsip. Prinsipnya sudah dijelaskan tadi. Tapi hanya disebut prinsip. Kemudian nanti ejawantahnya, wujudnya, dalam bentuk aplikatifnya, tidak ada sama sekali. Zaman dulu ada, dibikin sistem ekonomi. Zaman abad ke-8, abad ke-9, abad ke-10, bahkan zaman Khulafaur Rasyidin itu ada. Sekarang tidak ada. Sekarang, Quran, hadis, kemudian bukan pendapat zaman sekarang, bukan aplikatif zaman sekarang, tapi Quran, hadis, lihat masa lalu, ambil referensi dari masa lalu. Kita tidak istihad zaman sekarang. Kacau. Akhirnya kita menemukan cacat besar dalam ekonomi Islam. Misal begini, apakah ekonomi Islam bisa menjelaskan tentang Bitcoin? Apakah ekonomi Islam bisa menjelaskan tentang bagaimana kebijakan moneter dan fiskal sebuah negara? Itu tidak. Ketika Abu Bakar terpilih sebagai khalifah menggantikan Nabi Muhammad, pemimpin umat Islam pada waktu itu, Abu Bakar beristihad sendiri. Oke, Baraya beristihad sendiri. Bagaimana caranya menjalankan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam kehidupan bernegara. Pada waktu itu, ekonomi Islam belum ada gaji untuk pegawai itu berapa, belum ada. Jadi PNS siapa aja, departemen berapa, alokasinya, kemudian pejabat pemerintahan dikasih berapa, dan sebagainya, itu belum ada aturannya. Karena seperti yang saya bilang tadi, ekonomi Islam itu pada dasarnya hanya berupa prinsip. Abu Bakar juga tidak tahu dan memang tidak ada. Makanya Abu Bakar istihad dari prinsip-prinsip itu, maka saya tetapkan begini. Abu Bakar bilang di awal pemerintahannya, dulu saya sebelum menjadi khalifah, saya kerja sebagai pedagang, saya dapat penghasilan segini-segini, itu nggak cukup buat keluarga saya. Ketika sekarang saya jadi khalifah, saya tidak mungkin lagi menjalankan bisnis saya. Maka saya minta gaji dari negara. Jadi gaji buat aparatur negara itu pertama kali dicanangkan pas zaman Abu Bakar. Abu Bakar mintanya sekian dirham saja sehari, sedikit sekali. Nah, tapi dirasa tidak cukup, akhirnya naik terus, dan akhirnya sampai 3.000 sampai 6.000 dirham setahun. Itu gaji buat Abu Bakar. Tapi menjelang Abu Bakar wafat, dia tanyakan lagi, uang negara yang sudah saya habiskan untuk gaji itu berapa? Oh, ternyata sekian-sekian. Abu Bakarnya malah nangis, dan akhirnya Abu Bakar jual tanahnya, kemudian dikembalikan ke negara uangnya. Nah, ada istihad di situ, walaupun kecil-kecilan, tapi ada istihad di situ.
Sistem ekonomi syariah menjadi lebih kuat, menjadi lebih besar pas zaman Umar bin Khattab. Umar berpikir bahwa ekonomi di dunia Islam pada waktu itu sudah meluas. Dari Mesir saja dia dapat keuntungan dalam 1 tahunnya itu sekitar 2 juta dinar. Gede banget. Sedangkan pada waktu itu Muslim punya sekitar 10 provinsi. Atau 7 ya? Saya lupa, pokoknya 7 sampai 10 provinsi gitu ya. Nah, makanya harus dikelola gimana nih? Nah, dulu ekonomi syariah pas zaman Abu Bakar, kalau dapat pemasukan langsung distribusikan kepada masyarakat. Itu prinsipnya, itu aturannya. Itu ekonomi syariahnya pas zaman Abu Bakar. Tapi pas zaman Umar, masa gak gitu? Kayaknya duitnya kegedean. Duit 20 juta dinar itu terlalu gede kalau langsung didistribusikan kepada masyarakat. Mendingan disimpan sebagai baitul mal, disimpan untuk masa depan. Itu yang protes keras itu adalah Bilal. Abu Zar itu protes. Mar, kenapa kamu gini? Kenapa kamu melanggar syariat? Ingat, kenapa kamu melanggar syariat Nabi dan pendahulu kamu Abu Bakar? Itu Umar bingung itu. Dan Umar itu walaupun badannya keker, gede, beringas mukanya, bawa cambuk kemana-mana, tapi Umar itu takut pada beberapa sahabat. Jadi Umar itu takut pada beberapa sahabat yang dianggap oleh dia itu lebih dekat kepada Nabi. Nah, salah satunya itu adalah Bilal. Jadi Umar itu takut sama Bilal. Walaupun badannya gede, tapi takut sama mantan budak berkulit hitam. Maka ketika Bilal yang protes, itu Umar yang mundur. Umar mundur, bingung. Nah, pas Ali lewat, Li, sini, Li, lu maju. karena Ali itu ahli syariat, tentu saja. Ali itu badannya pendek, agak kekar gitu, tapi pendek gitu. Li, maju, Li, gue ngumpet di belakang. Ayo lawan tuh Bilal. Jadi Umar itu akhirnya menyerahkan perdebatan itu kepada Ali. Dan Ali bilang, Ali kan setuju dengan Umar pada waktu itu. Jadi sekarang ekonomi itu harus disimpan dalam baitul mal. Tapi kan kita nggak usah peduli sama masa depan. Kan masa depan itu sudah ditanggung sama Allah Subhanahu Wa Taala. Bla 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 bla. Dalam ekonomi syariah, kata Bilal, kalau dapat uang langsung distribusikan kepada masyarakat. Sekian-sekiannya sudah diatur. Nah, kata Ali, gak bisa gitu, ini dalilnya gini. Akhirnya disepakatilah bahwa muncullah Baitul Mal. Jadi nanti Umar akhirnya bikin departemen-departemen, bikin departemen kepolisian, bikin departemen militer, bikin departemen hukum, bikin departemen sosial. Itu 4 departemen awal di zaman Islam generasi awal, itu dibikin, kemudian digaji, ada aparatur negaranya, ada PNS-nya, digaji di situ. Kemudian Ibnu Arkom, anaknya Arkom bin Abil Arkom itu, kemudian jadi bendahara negara, dibikin bank sentral, terus bank-bank di setiap ini dibikin sama Umar bin Khattab. Nah, sistem itu, dalam tanda kutip, menurut Bilal, itu menyalahi ekonomi sebelumnya, menyalahi ekonomi syariah sebelumnya. Tapi dijalankan, kenapa? Karena ekonomi Islam itu berupa prinsip-prinsip yang harus dijalankan sesuai kondisi saat itu. Nanti di zaman Utsman beda lagi, di zaman Ali beda lagi, pas pemerintahan Khalifah Abbasiyah beda lagi, Umayyah beda lagi, Turki Utsmani beda lagi, dan seterusnya. Artinya ekonomi itu sesuai dengan perkembangan zaman. Prinsipnya sudah ada yang tadi itu, berkeadilan, kemudian jangan merugikan orang, jangan spekulasi dan sebagainya. Itu prinsip-prinsip. Kemudian ejawantahkan. Nah, sekarang ekonomi di dunia Islam itu mandeg. Sejak abad ke-12 kita tidak menghasilkan ekonomi syariah yang baru. Ya, kita kenal mungkin Umar Chapra gitu ya, tapi nggak banyak berpengaruh juga dalam implementasi. Oke, Baraya, itu saja. Semoga bermanfaat. Saya harap ini tidak menghasilkan polemik. Ini adalah kritik keras saya atas ekonomi syariah, karena kita memang tidak menghasilkan ekonomi syariah. Sehingga kita telah mengkhianati ekonomi syariah dan malah menciptakan ekonomi syariah hoax. Terima kasih karena sudah menyaksikan. Saya Guru Gembul. Tonton episode saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.